Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah mengalami masalah pada lututnya, ya, sendi lututnya? Nah, ketika lutut bermasalah, tentu ini kurang nyaman, ya, kurang nyaman dipakai untuk aktivitas, ataupun bisa saja ketika kalian sedang istirahat pun, ya, sendi lutut kalian itu terasa nyeri. Seandainya sakit lututnya itu ringan, ya mungkin kalian cuma cukup istirahat ya beberapa jam ya ataupun setelah bangun tidur ya hilang. Tapi kalau seandainya nyeri lututnya berat, tentu ini akan membutuhkan ataupun kalian perlu pertolongan dari medis. Jadi teman-teman perlu mengetahui ya bagaimana seandainya ciri-ciri ya sakit lutut yaitu yang parah ya agar bisa mengantisipasinya. Misalkan yang pertama itu artritis. Nah, jadi artritis ini adalah penyebab sakit lutut yang parah yang paling umum. Ya, jadi artritis ini adalah peradangan pada sendi lutut. Misalkan osteoartritis. Nah, ini adalah paling umum ya yang sering dialami oleh orang yang usianya sudah mulai tua. Nah, jadi osteoartritis ini karena sering yang menggunakan sendi secara berlebihan ya ataupun memang karena dipengaruhi usia, akhirnya sendi bisa radang. Ya persendian bisa haus ya, fleksibel berkurang, akhirnya kaku dan juga tentu nyeri. Nah, ketika nyeri terjadi, ya ini nggak cukup dengan istirahat itu bisa hilang. Ya tentu ini harus memang membutuhkan pertolongan. Kemudian rheumatoid arthritis. Nah, jadi ini adalah di mana ya sistem kekebalan tubuh kita itu salah mengenali. Akhirnya dia menyerang jaringan yang sehat. Nah, kemudian terjadilah peradangan. Ya ini bisa terjadi di sendi mana saja ya. Tapi yang memang paling sering adalah sendi-sendi kecil. Selanjutnya artritis karena infeksi. Nah, artinya karena infeksi berarti ada penyebab dari luar ya. Ini kondisi ya peradangan bisa hangat, ya bisa terjadi pembengkakan. Ya tentu ini nyeri yang sangat hebat, bahkan kalian bisa demam. Ya kondisi ini bisa menyebabkan ya cairan sendi lutut itu menumpuk ya terlalu banyak. Ya kemudian membutuhkan pemberian antibiotik ya untuk mengatasi infeksi. Yang kedua, cedera lutut. Nah, ketika cedera, ya lutut kalian juga bisa mengalami nyeri yang parah ataupun sakit lutut yang parah. Ya misalkan cedera ACL. Nah, cedera ACL ini adalah cedera ligamen ya yang menghubungkan tulang kering dan juga paha. Nah, kondisi ini biasanya terjadi ketika kalian melakukan olahraga dan terjadi perubahan yang mendadak. Ya misalkan main bola kaki, main bola basket ataupun olahraga lainnya. Ya cenderung memang yang sering mengalaminya itu adalah pria. Kemudian patah tulang. Nah, patah tulang ini juga menjadi ya masalah pada lutut kalian. Misalkan lutut kalian terkena benturan, ya apalagi kalian mengalami osteoporosis ataupun tulang kropos ya sehingga gampang patah. Nah, ini juga akan menyebabkan masalah pada lutut ya ketika patah tulang dan juga tentu akan nyeri. Bursitis lutut. Ya, ini kondisi juga yang menyebabkan masalah pada lutut kalian. Ya misalkan pada umumnya ini yang sering mengalami adalah olahragawan ya khususnya sepak bola. Itu terjadi penumpukan cairan di lutut ya sehingga menyebabkan rasa nyeri ya, nyeri pada lutut kalian. Ya nyeri ini bisa kalian rasakan ketika berjalan ya ataupun hanya sekedar menekuk lutut. Selanjutnya tendinitis patella ya artinya di sini terjadi peradangan ya, peradangan pada ya tendon yang menghubungkan patella ya. Nah, kondisi ini juga akan menyebabkan sakit lutut yang parah ya, yang akan sangat nyeri ya ketika kalian bergerak ataupun setelah melakukan aktivitas ataupun setelah olahraga. Orang yang beresiko mengalami kondisi ini adalah orang yang melakukan olahraga yang lompat-lompat ya misalkan bola voli, ya bola basket, ya badminton, ya ataupun olahraga yang melompat lainnya. Yang ketiga ini masalah mekanis. Ya kondisi masalah mekanis ini misalkan degeneratif, ya artinya memang ini nggak bisa dihindari ya ketika kalian bertambah usia sudah lanjut, usia tua. Ya ini akan terjadi perubahan ya pada sendi-sendi, permukaan sendi akan berubah. Ya kemudian akan menyebabkan sendi tersebut haus. Ya kemudian nanti akan mengganggu pergerakan nggak seperti dulu lagi. Ya aktivitas mungkin nggak sebebas seperti dulu lagi. Selanjutnya dislokasi. Nah dislokasi yang dimaksud ini adalah dislokasi ya pada tulang patella, tulang lutut. Ya ini menjadi penyebab sakit lutut yang parah. Nah, ketika terjadi dislokasi ini nggak bisa dibiarkan ya tentu posisi patella harus dikembalikan ya ke posisi semula. Nah, ini nggak bisa hanya sekedar diurut-urut ya. Kalau tekniknya pas ya nggak jadi masalah. Kalau tekniknya tidak pas ini nanti malah memperburuk kondisi ya, malah mencederai tendon,
malah mencederai otot ya, ligamen misalkan. Nah, ini nanti malah tambah parah, tambah bengkak. Selanjutnya, nyeri pada bagian lain. Nah, maksudnya di sini ketika kalian mengalami masalah pada panggul, misalkan panggulnya sedang sakit, ya, ataupun misalkan ankle ataupun telapak kakinya sedang sakit. Nah, ini kan kalian otomatis akan terjadi perubahan untuk bergerak, berjalan. Ini menyesuaikan supaya nggak sakit. Nah, lama-lama ini bisa membebani ya sendi lutut. Ya, kalau ini terus berlanjut, ya lutut kalian bisa nanti mengalami masalah, ya mungkin pada tulang rawannya, ya pada ligamennya, ya ataupun pada patelanya. Akhirnya ya lutut juga jadi sakit. Yang keempat, asam urat. Nah, ini menjadi penyebab paling banyak, ya paling sering ditemui, ya mungkin di kiri kanan di rumah Anda mungkin ada ya. Jadi asam urat ini ya terjadi ketika memang kadar asam urat itu berlebihan di dalam tubuh kita. Ya, kemudian karena kadar itu berlebihan, ya akhirnya terciptalah sendi-sendi di kristal-kristal itu di sendi ya. Kemudian nanti menumpuk di situ, ya kemudian nanti jadi sakit, jadi kemerahan, jadi panas ya di area sendi yang terkena asam urat tadi, kristal asam urat. Nah, kondisi ini tentu akan membuat kalian kaku, ya kalian sakit ketika menggerakkan sendi, ya kalian mungkin hanya melakukan aktivitas sederhana, misalkan berjalan itu kesulitan, bahkan nggak bisa berjalan. Cara sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah ya untuk mengurangi asam urat ini bisa dikompres dengan air dingin ya untuk mengurangi peradangan dan juga rasa sakit. Yang kelima, penyakit Osgood-Schlatter. Dan inilah penyakit yang paling sering dijumpai pada usia muda ya, anak muda, remaja. Ini misalkan kalian tiba-tiba mengalami sakit lutut ya, khususnya di bawah tempurung lutut. Ini bisa saja kalian mengenai penyakit ini. Nah, kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, memang pada umumnya usia muda. Nah, ketika kalian sudah mengetahui ya penyebab sakit lutut yang parah ini kenapa, ini akan memungkinkan kalian untuk mengobatinya secara dini. Jadi nggak dibiarkan lama-lama. Karena dengan pengobatan secara dini akan memberikan hasil yang lebih baik ya ketimbang sudah parah, sangat parah ya baru diobati. Misalkan sampai kalian nggak bisa berjalan, kesulitan berjalan, ya baru mencari pertolongan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.